Jadi begini, menurut saya undang-undang pemerintahan daerah itu konstitusi kedua sebenarnya. Konstitusi pertama tentu saja Undang-Undang Dasar itu kan. Jadi di Undang-Undang Dasar itu kan kemudian kita mengenal ada pembagian kekuasaan. Baik dia dibagi secara vertikal maupun secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal itu yang kita kemudian kenal dengan trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Itu horizontal. Sementara yang vertikal ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk negara-negara yang menganut bentuk negara kesatuan, unitary state atau head state itu istilah yang sama. Kalau di negara federal state atau one state itu pembagian kekuasaan secara vertikal itu ada negara federalnya, pemerintahan federal. Nah itu perbedaannya. Nanti kalau kita dalami ada prinsip-prinsip yang berbeda dari negara federal dan negara kesatuan. Salah satunya apa? Prinsip dasar yang membedakan negara federal dan negara kesatuan apa? Prinsip dasar yang membedakan itu adalah kekuasaan asli itu ada di mana, kekuasaan asal itu ada di mana. Kalau dalam negara kesatuan, unitary state, kekuasaan asli, kekuasaan asal itu ada di pemerintah nasional. Kalau negara federal itu ada pada negara-negara bagian. Jadi itu salah satu karakteristik yang membedakan ya. Kekhasan yang membedakan, kekhasan yang paling mendasar. Nah, oleh karena itu di Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang tadi saya sebut sebagai konstitusi kedua sebenarnya. Karena konstitusi pertama itu sudah membagi kekuasaan secara horizontal itu. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang saat ini berlaku 23/2014 itu dia menjadi konstitusi kedua karena dia berkaitan dengan bagaimana sistem kekuasaan itu diatur dalam konteks relasi antara pemerintahan atasan dan pemerintahan pada tingkat atau level yang lebih. Nah, jadi sebenarnya dalam mengelola negara, setelah kita pakai konstitusi, setelah itu kita pakai undang-undang pemerintahan daerah itu. Mestinya itu menjadi dua kerangka hukum yang kemudian dirujuk dalam mengelola kekuasaan negara. Nah, sekarang ini kan itu yang masih carut marut kan. Nah, misalnya setelah dulu kita awal-awal reformasi ada Undang-Undang 22 tahun 1999 ya. Itu di awal reformasi. Nah, di situ kekuasaan pemerintah daerah itu begitu kuat tuh.
Jadi bandul kekuasaan pemerintahan daerah yang awalnya lemah karena sangat sentralistik di Undang-Undang 5 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Bahkan dulu itu menyebut kata pemerintahan daerah itu tabu tuh. Makanya disebutkannya pemerintahan di daerah. Artinya pemerintahan pusat yang ditaruh di daerah. Itulah yang nanti nyambung dengan apa yang disebut dengan dekonsentrasi itu. Dulu bagaimana daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan itu lebih banyak diatur berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas dekonsentrasi, bukan desentralisasi atau otonomi daerah, tidak begitu. Nah, reformasi, lalu kemudian muncul aspirasi untuk memperkuat pemerintahan daerah yang pada awalnya dikelola sangat sentralistik. Muncullah Undang-Undang 22 tahun 99. Jadi daerah begitu kuat. Kemampuan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri itu dikasih ruang yang begitu kuat. Bahkan dulu untuk menentukan siapa kepala daerah itu berdasarkan petunjuk pusat dulu. Nah, kemudian di Undang-Undang 22 itu praktek itu dibalikkan. Nah, kemudian DPRD begitu kuat misalnya pada zaman itu kan. Dulu DPRD hanya stempel kebijakan kepala daerah, tapi pada Undang-Undang 2299 DPRD itu dikasih kewenangan yang sangat kuat, bahkan dia punya kewenangan untuk melakukan impeachment terhadap kepala daerah. Dia bisa berhentikan tuh kepala daerah. Bahkan momentumnya bisa di LPJ tahunan tuh, bisa dia berhentikan. Nah, akhirnya gaduh pengelolaan otonomi daerah. Nah, kemudian muncullah Undang-Undang 32 tahun 2004. Undang-Undang 32 2004, lalu muncul lagi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Apa hal yang salah satunya membedakan antara Undang-Undang 32 2004 dengan Undang-Undang 23 2014 adalah soal pembagian urusan pemerintahan. Nah, pembagian urusan pemerintahan ini sebenarnya di balik konsep ini ada warna kembalinya sentralisasi kekuasaan, atau ada warna resentralisasi. Kalau orang ajukan kritik kan terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014, ada aroma itu. Nah, oleh karena itu dia tergambar dalam pembagian urusan ini. Ada urusan pemerintahan absolut, ada urusan pemerintahan konkuren, dan ada urusan pemerintahan umum.